Ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari Sore, ini kita Pak. akan membahas tentang penulisan karya ilmiah dalam mata kuliah penulisan ilmiah, ya. Nah, jadi dalam penulisan karya ilmiah ini adalah salah satu pokok bahasan kita yang terkait dengan apa saja yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah ini. Nah, jadi topik ini tentu kita akan melihat apa saja yang termasuk di dalam penulisan karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah ini merupakan suatu kegiatan, ya, menulis dengan usulan-usulan yang benar-benar berupa pernyataan tentang fakta. Jadi dari fakta-fakta itu nanti ditarik sebuah konklusi atau kesimpulan, ya. Nah, kemudian fakta itu dianalisis, kemudian ditarik sebuah kesimpulan, kemudian dari kesimpulan itu yang ditandai dengan menjadi sebuah pengetahuan. Maka biasanya nanti karangan ilmiah ini bentuknya biasanya dalam bentuk artikel publikasi ilmiah, ya. Jadi karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyangkut fakta umum yang ditulis menurut metodologi dan penulisan yang benar. Jadi kita garis bawahi bahwa karangan ilmiah harus memuat tentang ilmu pengetahuan. Jadi yang tadi sebelumnya orang tidak ketahui, kemudian bisa mengetahuinya atau untuk menguji teori yang sudah ada, ya. Kemudian fakta umum ini harus diuji kebenarannya berdasarkan pada fakta-fakta yang di lapangan. Jadi misalnya saya menulis tentang hipertensi, ya. Jadi faktor risiko kejadian hipertensi. Maka yang harus saya lihat ada beberapa variabel yang saya kemukakan di situ yang terkait dengan kejadian hipertensi. Misalnya riwayat hipertensi. Jadi orang yang memiliki riwayat hipertensi itu akan memiliki hubungan dengan kejadian hipertensi, ya. Nah, nanti kita lihat bisa OR-nya, ya, OR rasionya berapa kali, ya, orang yang memiliki riwayat hipertensi. Kemudian jenis makanan, ya. Jadi jenis makanan itu juga terkait dengan kejadian hipertensi. Kemudian makanan teratur, ya. Mengapa makanan teratur malah bisa menimbulkan hipertensi? Karena setiap orang dalam sehariannya adalah melakukan aktivitas berbeda-beda, ya, aktivitas fisiknya, sehingga memungkinkan jumlah asupan yang dikonsumsi oleh seseorang itu ketika dia melakukan aktivitas fisik, maka mau tidak mau kebutuhan akan asupan itu berbeda setiap harinya. Kemudian sementara asupan makanan yang dikonsumsinya itu sama, padahal setiap harinya aktivitasnya berbeda. Kemudian yang keempat terkait dengan aktivitas fisik, ya, atau yang disebut dengan physical activity, yaitu sangat memiliki hubungan dengan kejadian hipertensi. Nah, ini bisa kita lihat, ya. Jadi dari 4 variabel ini ternyata berdasarkan fakta penelitian yang saya lakukan menjadi fakta umum, yaitu hipertensi ada kaitannya dengan variabel-variabel tadi. Nah, tentu metode yang kita gunakan misalnya metode kuantitatif dengan cross seksional, ya. Jadi kita tampilkan data itu kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya sehingga bisa dibuktikan kebenarannya berdasarkan hasil data yang didapatkan. Nah, ini yang disebut dengan karangan ilmiah dengan berdasarkan pada pengetahuan umum tentang hipertensi, kemudian fakta-faktanya, data yang diperoleh, kemudian metodologi yang digunakan, kemudian penulisan yang benar tentunya berdasarkan pada teori-teori yang ada. Untuk mengetahui bahwa suatu karangan ilmiah itu memiliki ciri, ya, ciri tertentu yang bisa membedakan antara suatu tulisan atau karangan ilmiah dan bukan karangan ilmiah. Nah, yang pertama bahwa karangan ilmiah harus bersistematik, ya. Jadi tersusun secara rapi, kemudian memiliki objek,
dan memiliki kecermatan tepat dan benar, ya. Kemudian tidak persuasif, yang tidak membujuk sifatnya, jadi tidak mengajak, membujuk, gitu ya. Kemudian tidak emotif, ya, menyampaikan sesuatu harus menggunakan narasi bahasa yang tidak bersifat emosional, misalnya gembira, marah, senang, itu tidak ada, ya. Kalimatnya biasanya datar saja dan tidak mengundang orang seperti dalam cerita fiksi, ya, atau sebuah novel, ya, tidak seperti itu. Dan tidak mengejar keuntungan sendiri. Jadi apa yang ditulis adalah berdasarkan fakta semata, ya, tidak mempromosikan dirinya, kemudian tidak mempropagandakan dirinya. Jadi apa yang ditulisnya secara alami sesuai dengan tingkat pengetahuan yang ingin disampaikan. Kemudian tidak melebihkan sesuatu atau propaganda tadi, ya. Jadi semua yang terkait dengan karangan ilmiah ini, ya, ditulis sesuai dengan fakta yang ada. Jadi sehingga kita menulisnya tidak memiliki beban, baik itu penggunaan bahasa yang indah dan sebagainya, ya. Karena itu sebuah karangan ilmiah atau tulisan ilmiah ini memiliki manfaat, ya. Manfaatnya adalah penulis terlatih mengembangkan keterampilan membaca, ya, membaca yang cepat. Apa saja ketika kita membaca poin-poin yang kita baca. Jadi tidak seluruhnya kita baca. Misalnya kalau kita membaca sebuah artikel publikasi ilmiah, jadi kita tidak perlu membaca keseluruhannya. Cukup kita membaca poin demi poin saja, ya. Misalnya variabel tadi yang berhubungan. Oh, yang berhubungan, mengapa ini berhubungan variabelnya? Nanti penulis akan menjelaskan hasil penelitiannya itu sendiri. Kemudian terlatih menggabungkan hasil bacaan, ya, dari berbagai buku referensi, sehingga dia dapat mengambil sarinya dan mengembangkan pada tingkat pemikiran yang lebih matang. Sehingga dia tidak sekedar mengutip apa yang ada, tetapi bacaan yang sudah didapat kemudian dituangkannya dalam bentuk tulisan tadi. Jadi dengan menggunakan bahasa sendiri yang terkait dengan ide yang ingin disampaikan dari sebuah karya ilmiah tadi, ya, atau tulisan ilmiah tadi, sehingga antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, ya, dia menjelaskan berdasarkan pada temuan yang bisa dikembangkan. Misalnya kalau di contoh tadi terkait dengan aktivitas jenis makanan, ya, ternyata jenis makanan itu sangat mempengaruhi hipertensi, ya. Jadi semakin banyak makanan yang dikonsumsi dengan misalnya karbohidrat, protein, lemak yang tinggi, itu akan menyebabkan terjadinya hipertensi, ya. Dan sebaliknya, makan yang teratur justru menimbulkan hipertensi. Ya, mengapa? Karena setiap hari kita melakukan aktivitas yang berbeda-beda. Ya, misal pada hari ini beda, besok beda, dan kebutuhan akan asupan juga akan berbeda sehingga orang bisa menderita hipertensi. Kemudian akan berkenalan dengan kegiatan perpustakaan. Ya, jadi dengan menulis ini sehingga orang akan mendapatkan referensi baik itu perpustakaan yang langsung atau yang online, ya, yang katakanlah yang manual, ya, yang apa adanya di perpustakaan, di ruang perpustakaan, ya. Tetapi sekarang juga perpustakaan juga banyak, misalnya Anda bisa akses di Google Scholar atau Google Cendekia untuk mendapatkan referensi yang terkait dengan hasil penelitian Anda, ya. Misalnya saya mencari berbagai referensi yang terkait dengan hipertensi, memang ya sepertinya agak sulit, ya, tetapi saya berupaya untuk mencari di samping artikel publikasi yang terkait dengan itu juga saya berusaha untuk mencari referensi yang Google Book pun bisa kita gunakan di samping artikel-artikel publikasi, ya. Kemudian dapat meningkatkan keterampilan mengorganisir dan menyajikan secara jelas dan sistematis. Jadi antara satu kalimat dengan kalimat yang lain kita bisa menghubungkan, ya. Misalnya sebagai contoh ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya dalam menulis. Ya. Jadi menulis itu tidak sekedar kita menulis, tetapi di situ ada sistematika yang harus kita taati, ya. Misalnya tadi subjeknya, predikatnya, objeknya, atau subjek kata kerja, ya, objek, di dalam menulis karangan ilmiah. Nah, sehingga apa yang kita tulis itu bisa dengan mudah orang pahami, baik bahasa maupun maknanya, ya. Kemudian manfaat tulisan ilmiah itu agar seseorang itu
memperoleh kepuasan intelektual ya hasil pemikirannya. Meskipun sebenarnya kalau kita menulis itu meneliti tentu biayanya tidak sedikit ya. Nah, oleh sebab itu biasanya ya kalau kami kan setiap tahun harus publikasi ya, harus publikasi, harus penelitian ya dalam bentuk laporan penelitian maupun dalam bentuk artikel publikasi ilmiah. Mulai dari penelitian saja kita sudah mengumpulkan data, sudah mulai membayar. Misalnya kita membayar pengumpulan data, penggandaan kertas, kemudian mengupah atau pembiayaan orang yang akan mengumpulkan data, gitu kan, atau yang disebut dengan enumerator, gitu ya, sampai pada nanti ketika kita publikasi ilmiah, ya, nah itu harus kita bayar seluruhnya, ya, terkait dengan, ya, jadi sesuai dengan kalau di Indonesia itu sesuai dengan levelnya, misalnya Sinta 1 sampai Sinta 6, ya, yang paling mahal itu Sinta 1, ya, jadi mulai dari yang paling rendah yaitu Sinta 6. Nah, kemudian sampai Sinta 1. Semuanya harus dibiayai atau mengeluarkan biaya, baik biaya dari sendiri maupun pihak dari pihak yang lain ya. Sehingga ketika kita menulis kemudian dijadikan referensi, itu ada kepuasan intelektual yang bisa kita sajikan sehingga orang bisa mengutip berbagai tulisan yang kita sampaikan ya. Kemudian turut memperluas cakrawala pengetahuan kepada masyarakat secara umum. Jadi apa yang kita teliti, kemudian orang membacanya, dan ini harapan kita memberikan manfaat kepada orang lain agar apa yang kita tulis itu menjadi pengetahuan baru bagi orang. Sebagai contoh tadi, sebetulnya saya tidak tahu dengan apa yang saya teliti yang terkait dengan hipertensi. Karena banyak variabel yang saya sampaikan itu yang berdasarkan asumsi ya, misalnya minum kopi, kemudian minum alkohol gitu ya. Ternyata variabel itu tidak ada kaitannya dengan kejadian hipertensi. Kemudian insomnia misalnya, ya tidak terjadi hipertensi, kemudian stres ya, umur ya. Beberapa penelitian yang lain menunjukkan bahwa ada umur ada kaitannya dengan hipertensi. Nah, tetapi berdasarkan penelitian saya yang saya sampaikan ya pada saat penelitian ini, ternyata tidak ada kaitannya. Yang ada kaitannya hanya 4 variabel tadi, yaitu variabel yang terkait dengan riwayat hipertensi. Kalau misalnya orang tuanya hipertensi, maka kemudian anak-anaknya akan menderita hipertensi. Demikian juga dengan jenis makanan, kemudian jadwal waktu makanan, kemudian termasuk di dalamnya adalah aktivitas fisik. Ya. Nah, inilah yang ditemukan ketika kita melakukan penelitian atau menulis karangan ilmiah. Adapun bentuk karangan ilmiah yang umum ya, yang sering disampaikan yaitu yang setiap saatnya adalah setiap mata kuliah biasanya makalah ya. Jadi nanti untuk mata kuliah ini Anda diminta untuk membuat proposal penelitian. Nanti akan saya kirimkan contoh proposal penelitian ya. Ya, karena mungkin semester depan Anda sudah mulai ada mata kuliah yang terkait dengan seminar pendidikan kesehatan masyarakat ya. Jadi Anda sudah punya proposalnya dan Anda presentasi. Ya. Nah, ini makalah ini merupakan hal yang umum ya di dalam menulis karangan ilmiah, dan biasanya setiap mata kuliah itu wajib makalah ya. Tujuannya adalah untuk melatih mahasiswa agar terbiasa menulis makalah. Jadi karya ilmiah dalam bentuk makalah ini ya bisa saja paling maksimal itu ya sekitar 15 halaman lah ya, sampai 10 sampai 15 halaman dalam menulis makalah ya. Kemudian yang kedua adalah usulan penelitian, seperti yang saya sampaikan bentuknya adalah proposal penelitian. Nah, proposal penelitian ini nanti ini menjadi tugas Anda Bapak Ibu, tugas untuk mata kuliah ini. Silakan nanti ada link-link di dalam materi ini bisa saya share kepada Anda untuk bagaimana cara membuat proposal penelitian, termasuk nanti saya kirim PDF dari contoh proposal baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif ya. Kemudian yang ketiga adalah skripsi ya, skripsi untuk program S1 ya. Jadi skripsi ini dapat disebut sebagai karangan ilmiah, tentu berdasarkan pada fakta. Kemudian pada level yang berikutnya adalah tesis ya. Tesis, dan yang berikutnya adalah disertasi ya. Sebenarnya dari skripsi, tesis, disertasi ini bisa
Bapak Ibu buat menjadi sebuah buku, ya, menjadi buku referensi, ya, dari hasil penelitian ini. Ya. Nanti mungkin lain waktu dan kesempatan saya ajarkan bagaimana cara menulis buku dari hasil penelitian ini. Kemudian metode ilmiah ini adalah garis-garis pemikiran yang bersifat konseptual dan prosedural. Jadi harus ada dua hal yang terkait dengan metode ilmiah, ya, yang harus digunakan, yang harus dipakai oleh penulis, ya, dalam penulisan karangan ilmiah. Konseptual ini yaitu harus memiliki gagasan yang orisinal, gagasan yang berasal dari orang itu sendiri, ya, sehingga gagasan itu nanti merupakan ide yang ada pada diri seseorang, sehingga dapat digunakan sebagai hasil yang disampaikan oleh penulis. Tujuannya adalah agar penulis itu dapat menyampaikan harapannya dari sebuah tulisan itu. Kemudian yang kedua adalah melalui proses prosedural, yaitu mulai dari tahap-tahap yang harus dilakukan oleh penulis karangan ilmiah. Memulai dengan misalnya melakukan observasi, kemudian mengakhiri dengan pernyataan-pernyataan umum yang terkait dengan penulisan karangan ilmiah ini atau penulisan ilmiah ini. Oleh sebab itu, ketika Anda menentukan topik yang terkait dengan penelitian Anda, sebaiknya Anda observasi, di mana ya bisa Anda observasi diri Anda, keluarga Anda, ataupun bisa saja lingkungan orang di sekitar Anda, ya, atau yang berada di puskesmas itu bisa Anda observasi, kemudian itu dijadikan sebagai topik penulisan karya ilmiah, ya. Jadi topik itu bisa menjadi judul, ya. Nah, kemudian sikap yang harus dimiliki sebagai seorang penulis karangan ilmiah atau seorang peneliti adalah adanya rasa ingin tahu dan kritis, ya. Jadi semangat ingin tahu itu harus ditumbuhkan oleh seseorang dengan melakukan penelitian, ya. Dengan penelitian itulah sebenarnya kita ingin menjawab rasa keingintahuan kita terhadap apa yang ingin kita ketahui sebenarnya. Jadi bukan sekedar kita hanya membaca buku, tetapi bisa juga kita lakukan melalui proses penelitian. Jadi dengan penelitian ini memudahkan kita untuk mengetahui apa sebenarnya di balik persoalan tersebut. Sebagai contoh misalnya tadi hipertensi, termasuk saya meneliti tentang kesediaan, ya, masyarakat untuk vaksinasi, ya. Jadi saya penasaran apa yang menyebabkan orang itu tidak mau vaksinasi, ya, atau sulit untuk vaksinasi, ya. Ternyata ada 7 variabel, ya, terkait dengan kesediaan masyarakat tidak bersedia untuk divaksin, ya. Ada 7 variabel. Nah, ini ternyata apa yang saya tanyakan itu dapat terjawab melalui sebuah penelitian. Nah, inilah tadi rasa ingin tahu dan kritis itu harus ada dalam diri seseorang peneliti, ya. Kemudian sifat terbuka dan objektif, ya, terhadap masukan, pendapat, saran dari orang lain terhadap penelitian. Biasanya ini dilakukan seminar, ya, seminar proposal penelitian. Ya, ujian termasuk di dalamnya adalah untuk memberikan masukan terhadap penelitian yang dilakukan. Dan tentunya dalam penelitian harus bersifat objektif, jadi tidak subjektif, ya, didasarkan pada objektivitas, ya, apa yang diteliti, ya. Kemudian menghargai karya orang lain, ya, apapun bentuk karya orang lain, kita berusaha untuk memberikan penghargaan, ya, terhadap karya ilmiah yang dibuat oleh orang lain, berdasarkan pada keoriginalitasan dan keobjektivitasan di dalam melakukan karya tulis tadi, meskipun memang kita harus juga kritis dalam menyikapi yang terkait dengan hasil karya ilmiah orang lain, ya. Kemudian berani mempertahankan kebenaran, ya. Apa yang kita tulis kita usahakan untuk membuktikan, ya, hasil penulisan itu dengan, ya, kalau dia kuantitatif tentu dengan perhitungan statistik, ya. Kalau dia kualitatif bisa dibuktikan dengan deskripsi hasil wawancara, hasil observasi maupun bukti dokumentasi, ya, yang bisa membuktikan apa yang kita tulis, ya.
Kemudian sikap menjangkau ke depan. Jadi penelitian itu sebenarnya adalah dalam rangka untuk menjawab pada masa yang akan datang. Jadi bukan melihat pada masa yang lalu ya. Tapi kalau memang sejarah itu bisa melihat masa lalu untuk menggambarkan masa depan. Jadi sebenarnya arahnya lebih pada masa depan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah sikap tekun ya. Jangan sampai putus asa. Nah, biasanya ketika apa yang kita hadapi kemudian ada kendala, biasanya umumnya ini mudah putus asa. Terkadang tidak ingin melanjutkan lagi. Ini banyak yang terjadi ya. Oleh sebab itu, ketika Anda masuk kuliah, tentu niatkan bahwa kuliahnya harus sampai selesai, sampai ketika masuk jumlahnya sama ya, keluarnya selesainya juga dengan jumlah yang sama. Tentu ini harapannya adalah supaya gigih ya ketika melakukan studi ya sampai pada harapan yang diinginkan. Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan atau pelaksanaan penulisan karya ilmiah yang harus diperhatikan ya oleh seorang peneliti ini, yang pertama adalah yang harus dipertimbangkan sebelum Anda meneliti adalah tentang pustaka. Jadi ketika menulis ada atau tidak referensi atau pustaka yang mendukung penelitian itu ya. Menilai hasil penelitian yang telah dikerjakan oleh orang lain untuk disimpulkan ya, dibahas dan disimpulkan. Nah, ini tujuannya adalah supaya memudahkan ya ketika Anda membahas tentang topik yang terkait dengan penelitian Anda. Jangan sampai ketika Anda meneliti tetapi Anda tidak punya bahan referensi yang mendukung penelitian Anda. Nah, ini juga akan menjadi persoalan tersendiri ya. Jadi sebaiknya ketika Anda akan melakukan penelitian atau sebuah topik atau sebuah judul penelitian, sebaiknya referensi itu mesti Anda pertimbangkan sebelum melangkah pada topik penelitian. Memang biasa terkadang kita bahwa judul itu bagus ya, topik itu bagus untuk diteliti, tetapi saran pendukungnya itu tidak ada, yaitu dalam hal ini adalah referensi atau pustaka. Kemudian yang kedua atau yang B adalah menentukan masalah, bahwa untuk ilmu kesehatan ini sebenarnya tidak ada masalah ya terkait dengan masalah. Jadi masalah ini yang kita lihat apa yang tidak sesuai dengan harapan itu sebenarnya sudah masalah ya. Misalnya orang tidak mau vaksin, itu kan sebenarnya masalah ya. Mengapa orang tidak mau vaksin? Nah, ini masalah, sehingga ini bisa dijadikan sebagai sebenarnya masalah penelitian. Atau mengapa orang terjadi hipertensi? Itu juga masalah kan begitu. Nah, jadi mengapa bayi dilahirkan BBLR? Itu juga masalah. Jadi terkait dengan semua yang terkait dengan tidak sesuai dengan harapan, maka itu sebenarnya masalah. Nah, itu yang harus diteliti. Kalau tidak ada masalah, maka tidak perlu dilakukan penelitian. Mengapa? Ya karena masalahnya tidak ada. Jadi tidak ada yang mau dipecahkan. Jadi sebenarnya ketika kita meneliti harus ada masalahnya. Sehingga dengan masalah tersebut ya seseorang akan mudah untuk melakukan penelitian ya. Kemudian tentu penelitian tadi harus ada masalah dan ada pemecahan masalah. Ya, maka di situ nanti ada kesimpulan, ada saran kita terhadap penelitian atau masalah yang disampaikan. Ya. Kemudian membentuk hipotesis, ya variabel yang dibuat, kemudian dibuat hipotesis, ya atau jawaban sementara, ya atau dugaan sementara terhadap jawaban-jawaban tadi yang dipermasalahkan. Ya. Kemudian melakukan uji hipotesis tadi berdasarkan variabel-variabel tadi ya, harus kita uji hipotesisnya. Kemudian menerbitkan hasil penelitian ya dalam bentuk ada dua bentuk, bisa dalam bentuk laporan ya. Kemudian yang kedua dalam bentuk artikel publikasi ilmiah. Nah, ini bisa dibuat. Nanti kita bahas bagaimana cara membuat laporan penelitian, sistematikanya, kemudian bagaimana bentuk artikel publikasi ilmiah ya. Contoh-contohnya. Nah, sistematika dan cara penyusunan laporan penelitian yang umumnya ya. Umumnya dibagi atas 3 bagian. Yang bagian pertama bagian pembuka, inti dan penutup ya. Jadi di dalam laporan penelitian yang tebal itu biasanya sekitar
60 sampai ya katakanlah ada yang 100 lebih ya. 110, 120 begitu halamannya. Nah, itu terdiri atas 3 bagian ya, bagian pembuka, bagian inti dan bagian penutup ya. Nah, pada bagian pembuka ini terdiri atas judul ya, judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan originalitas, kemudian ada abstrak. Abstrak ini terbagi 2, abstrak bahasa Indonesia dan abstrak bahasa Inggris. Kemudian di situ ada kata pengantar, ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Nah, ini merupakan bagian pembuka ya dalam laporan penelitian. Ya. Sementara itu, ya, di dalam bagian inti ini terdiri atas 5 ya. Kalau di kita nanti ada terdiri atas 6 lah ya, karena hasil dan pembahasan dipisah ya. Nah, di dalam skripsi Anda, tetapi sebenarnya hasil dan pembahasan bisa satu, bisa pisah. Tapi dalam sistematika penulisan skripsi kita itu terbagi menjadi 6 ya, yaitu pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, kemudian batasan masalah, kemudian topik penelitian, masalah penelitian ya. Nah, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini jadi di situ ada pernyataan masalah dan pertanyaan penelitian ya. Kemudian tujuan penelitian itu dibagi menjadi 2. Ada tujuan umum dan tujuan khusus ya. Tujuan umum itu terkait dengan judul, sementara tujuan khusus itu terkait dengan variabel-variabel di dalam penelitian. Kemudian manfaat itu dibagi 2, yaitu ada yang namanya manfaat teoritis, yaitu yang terkait dengan kontribusi penelitian itu dengan ilmu kesehatan masyarakat. Tentu di dalam ilmu kesehatan masyarakat ada substansi yang terkait dengan promosi dan promotion atau peningkatan kesehatan dan pencegahan ya. Nah, ini yang harus dimasukkan di dalam penelitian di dalam kontribusi atau sumbangan atau manfaat teoritis bagi ilmu kesehatan masyarakat. Misalnya saya meneliti tentang hipertensi ya. Ya, jadi hipertensi ini tujuannya secara kontribusi bagi ilmu kesehatan masyarakat adalah mencegah supaya orang tidak menderita hipertensi dengan kegiatan misalnya tadi yang pada umumnya bagi mereka yang punya riwayat ya, jenis makanannya harus diperhatikan ya. Kemudian makanannya sesuai dengan kebutuhan porsi energi yang diperlukan, kemudian melakukan aktivitas fisik ya, secara teratur setiap hari dengan misalnya kalau dia berjalan sekitar 30 menit, kemudian kalau dia berjalan kaki sekitar 1 kilometer dan waktunya sekitar 30 menit per hari. Nah, ini bisa kita sarankan di sini ya dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah terjadinya penyakit hipertensi. Nah, ini kontribusi atau manfaat teoritis bagi ilmu kesehatan masyarakat. Sementara bagi manfaat praktisnya yang terkait dengan hipertensi ini siapa saja, yaitu orang yang menderita hipertensi atau orang yang tidak menderita hipertensi juga supaya tidak terjadi hipertensi. Sementara orang yang memiliki riwayat hipertensi, ya ini juga yang harus dilakukan dalam upaya untuk mencegah dan meningkatkan kesehatannya. Ya, kemudian misalnya puskesmas ya program yang terkait dengan hipertensi, karena hipertensi itu akan berdampak pada 3 masalah kesehatan ya. Nah, jadi yang pertama itu bisa menimbulkan stroke kan. Nah, kemudian bisa menimbulkan penyakit PJK. Kemudian yang 3 bisa menimbulkan penyakit gagal ginjal. Nah, ini penyakit yang sangat berbahaya apabila terjadinya hipertensi. Nah, oleh sebab itu manfaat teoritisnya, manfaat praktisnya ya terkait dengan tadi dengan penderita atau yang tidak menderita atau masyarakat secara umum. Kemudian puskesmas membuat program karena ini termasuk penyakit tidak menular atau PTM ya, penyakit tidak menular, maka upaya yang dilakukan dalam melakukan pendidikan kesehatan kepada masyarakat ya. Nah, yang dilakukan diprogramkan oleh pihak puskesmas. PTM ini yang banyak pengaruhnya bagi kesehatan masyarakat. Ya. Nah, kemudian bagi misalnya dinas kesehatan, ya membuat sarana promosi atau pendidikan kesehatan, menggunakan media pendidikan baik yang cetak, ya elektronik maupun media YouTube dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan memperbaiki sikap masyarakat, termasuk juga tindakan terhadap
potensi terjadinya hipertensi. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan keaslian penelitian. Ini tidak dituliskan ya, keaslian penelitian artinya penelitian orang lain yang terkait dengan penelitian Anda. Jadi misalnya tentang hipertensi, jadi yang menjadi keaslian penelitian Anda adalah dengan judul yang sama ya, yang terkait dengan hipertensi. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan landasan teori dan tinjauan pusaka. Jadi teori yang digunakan dalam mendukung kerangka konsep hipertensi. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa teori ini sebagai acuan di dalam membuat kuesioner ya, dan pembahasan. Jadi ada dua fungsi sebenarnya ketika Anda masukkan landasan teori atau tinjauan pustaka ini ya. Yang pertama tadi sebagai pedoman ketika Anda membuat kuesioner ya. Nah, kemudian yang kedua ketika Anda memasukkan ini pada pembahasan ya. Pembahasan ini harus menggunakan landasan teori atau tinjauan pustaka yang relevan sebenarnya terkait dengan penelitian Anda. Nah, sehingga penelitian Anda ini dapat terjawab ya. Oleh sebab itu di dalam landasan teori atau tinjauan pustaka ini di samping konsep tentang hipertensi yang dimunculkan termasuk tanda etiologi atau tanda dan gejala yang terkait dengan hipertensi, termasuk juga upaya pencegahannya, kemudian terkait dengan upaya pengobatannya gitu ya, yang terkait dengan hipertensi. Kemudian baru terkait dengan variabel-variabel yang berhubungan dengan penelitian Anda ya. Nah, variabel itu yang bisa digunakan dengan terkait dengan hipertensi misalnya. Ini sebagai contoh. Kemudian metode penelitian ya. Metode ini penting karena ini membedakan antara penulisan ilmiah dan non ilmiah. Nah, metode ini menjelaskan misalnya menggunakan metode kuantitatif, menggunakan proseksional, ya, kemudian cohort atau case control, kan begitu ya. Nah, kemudian jumlah sampelnya, populasinya, cara penarikan sampel, ya, definisi operasional, ya, kemudian analisis data, ya. Nah, ini dimasukkan di metode penelitian, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, karena di kita ini dipisah, yaitu hasil dan pembahasan, maka kita pisah hasil ini terkait dengan kuesioner pengumpulan data yang dilakukan. Jadi pada bab biasanya pada bab katakanlah bab 4 ya hasil ini. Nah, kemudian dimasukkan hasil penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan dari kuesioner yang Anda buat. Tentu kuesioner itu berasal dari bab 2 tadi, yaitu tinjauan pustaka, ya. Kemudian data-datanya ditampilkan terkait dengan variabel atau variabel yang Anda teliti atau gambaran yang terkait dengan Anda teliti, kemudian misalnya pengetahuan, umur, pendidikan dan sebagainya. Anda masukkan situ, kemudian termasuk dalamnya adalah kasus ya atau kasus ya. Kalau prevalensi ini kan kasus lama ya, kasus baru maka dia kasus ya atau kejadian. Nah, kemudian baru Anda masukkan yang terkait dengan variabel-variabel tadi ya, data-data variabel. Kemudian baik yang univariat maupun bivariat, karena biasanya skripsi itu hanya sampai bivariat. Nah, kalau S2 atau tesis itu sampai multivariat ya. Kemudian kalau tesis biasanya disertasi biasanya ditambah dengan mix metode ya, kualitatif ya. Nah, kemudian baru pembahasan ya. Pembahasan ini untuk membahas tadi berdasarkan variabel-variabel, baik variabel yang berhubungan maupun variabel yang tidak berhubungan dengan variabel terikat ya. Jadi variabel bebas misalnya tadi yang berhubungan misalnya umur dengan kejadian hipertensi, pendidikan dengan kejadian hipertensi, pendapatan dengan hipertensi, jenis kelamin dengan hipertensi, kemudian tadi riwayat penyakit hipertensi dengan kejadian hipertensi gitu ya. Kemudian jenis makanan dengan hipertensi, merokok dengan hipertensi. Anda masukkan semuanya variabel-variabel yang baik itu yang berhubungan maupun yang tidak berhubungan ya. Nah, kemudian ya baru dibahas ya, dibahas per variabel tadi yang misalnya pengetahuan dengan kejadian hipertensi ya, itu dibahas, dikupas tuntas di situ, termasuk asumsi peneliti terkait dengan mengapa ini berhubungan, mengapa ini tidak berhubungan ya. Kemudian nanti harus didukung dengan teori dalam membahasnya. Pernyataan peneliti kemudian dimasukkanlah di situ teori yang mendukung penelitian Anda ya. Kemudian kesimpulan berdasarkan pada variabel tadi. Maka kalau di kuantitatif itu harus dilihat V-value-nya di bawah 0,05. Nah, karena tingkat kepercayaannya adalah 90%,
Nah, kemudian maka ditulislah situ 0,05 ya, atau 5% ya. Nah, kemudian kalau di bawah 0,05 maka memiliki hubungan yang signifikan ya. Jadi kalau di bawah 0,05 jadi ada R tabel, R hitungnya ya. Jadi R hitung apabila di bawah 0,05 maka dia memiliki hubungan ya. Kemudian dilihat juga OR-nya, odds ratio, atau ada yang menyebut istilah POR ya, prevalensi odds ratio-nya ya. Nah, ada yang menyebut OR-nya saja, odds ratio-nya, ada yang menulis tentang POR atau prevalensi odds ratio. Nah, itu berapa kali lipat bisa dilihat nanti. Kalau misalnya lebih besar dari 1, nah misalnya maka merupakan faktor risiko ya. Kemudian sama dengan 1 maka tidak ada hubungan ya. Kalau lebih kecil dari 1 maka dia faktor pencegahan. Nah, ini jadi yang terkait dengan kesimpulan. Kemudian saran Anda terhadap variabel-variabel yang berhubungan tadi ya. Pada sesuai dengan pada manfaat praktisnya ya. Pada manfaat praktis itu dimasukkan di situ ya. Kemudian masuk kita pada bab 1, katakanlah demikian ya, pada pendahuluan ini, yaitu pendahuluan menguraikan pokok-pokok persoalan ya, terdiri dari menguraikan mengapa penulis sampai kepada pemilihan topik masalah yang bersangkutan ya. Ya, tentu isi latar belakang masalah antara lain keingintahuan, gejala, dan identitas masalah ya. Nah, kalau kita biasanya di kesehatan ini melihat latar belakang biasanya dari konsep ya, konsepnya, kemudian baru prevalensinya ya, kemudian baru masalah yang ingin kita ketahui dari penelitian itu ya. Kemudian rumusan dan batasan masalah, karena biasanya masalahnya luas sehingga harus kita batasi. Dengan adanya penelitian yang dibuat, semakin misalnya hipertensi itu misalnya topiknya tentang hipertensi. Hipertensi bisa ada beberapa judul ya, misalnya hipertensi primer, sekunder, tersier kan begitu ya. Nah, jadi faktor risiko terjadinya hipertensi primer, sekunder, tersier kan gitu ya. Primer saja sudah 1 judul ya. Kemudian hipertensi pada ibu hamil misalnya ya. Nah, itu bisa saja misalnya meneliti tentang hipertensi pada ibu hamil. Nah, misalnya hipertensi pada lansia ya. Hipertensi pada usia di atas 40 tahun. Nah, ini bisa saja tergantung yang akan diteliti. Jadi semakin ditambah kalimat kata di belakangnya, maka itu sebenarnya sudah membatasi ya penelitian Anda. Ya, tadi misalnya meneliti tentang hipertensi, kemudian dari topik itu dibatasi. Jadi tidak hanya hipertensi saja, tetapi misalnya hipertensi faktor risiko, misalnya faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada laki-laki umur misalnya 25 sampai 40 tahun. Nah, jadi umur itu yang dibatasi ya dalam penelitian itu ya. Nah, kemudian tujuan tadi ya, tujuan sudah saya jelaskan. Jadi di sini ada akademis atau teoritis ya. Jadi akademis itu sama dengan teoritis, kemudian praktis ya. Nah, kemudian dalam bab 2 tadi juga sudah saya jelaskan, metode juga sudah saya jelaskan. Kemudian analisis dan pembahasan, kesimpulan dasarnya. Kemudian pada bagian akhir, ya, pada bagian akhir ini yaitu terkait dengan daftar pustaka, lampiran, daftar indeks, dan glosarium. Ya. Jadi daftar pustaka ini yang terkait dengan yang digunakan ya, di dalam penelitian Anda. Jadi ini yang digunakan sehingga itu dimasukkan dalam daftar pustaka. Ya. Jadi kalau yang tidak digunakan jangan masukkan dalam daftar pustaka. Jadi masukkan semuanya yang terkait dengan daftar pustaka. Kemudian lampiran. Nah, Anda masukkan lampiran-lampiran tadi yang diperlukan ya. Kemudian daftar indeks. Nah, kalau itu di indeks ya. Nah, ada nomor misalnya yang di indeks. Kemudian glosarium itu terkait dengan daftar istilah dari setiap yang belum mungkin dipahami secara umum ya. Kemudian kita lanjutkan dengan tadi karangan ilmiah. Sekarang kita masuk pada karangan ilmiah populer ya.
Tentu agak berbeda tentunya dengan karangan ilmiah populer ya. Jadi kalau karangan ilmiah yang umumnya kita gunakan tadi berdasarkan pada bentuknya, misalnya tadi ada makalah, kemudian ada skripsi, ada tesis, ada disertasi ya, termasuk artikel publikasi ilmiah. Nah, berbeda tentu dengan karangan ilmiah populer ya. Karangan ilmiah populer ini atau semi ilmiah adalah karangan ilmiah pengetahuan yang menyajikan fakta pribadi ya, ditulis menurut metodologi penulis yang benar ya. Jadi terkait dengan fakta-fakta pribadi ya, orang per orang. Nah, ini yang disebut dengan karangan ilmiah populer ini ya. Nah, ciri-cirinya yang membedakan antara karangan ilmiah dan karangan ilmiah populer ini ditulis berdasarkan fakta pribadi, yaitu dengan perspektif atau sudut pandang pribadi orang yang bersangkutan. Jadi dia melihat berdasarkan kacamatanya ya. Nah, jadi tentu berdasarkan cara berpikirnya. Nah, ini disebut sebagai karangan ilmiah populer ya. Jadi tentu saja ada sebagian orang menerima dan sebagian orang yang tidak menerima, karena itu berdasarkan cara pandang penulis pribadi ya. Nah, terkadang tentu saja apa yang dibuatnya bersifat subjektif ya. Apa yang disimpulkannya itu subjektif karena tadi berdasarkan pada pandangannya, berdasarkan pada pemikirannya, gini, tidak berdasarkan pada fakta yang ada di lapangan ya. Jadi ini yang disebut sebagai karangan ilmiah populer. Kemudian gaya bahasa formal dan populer ya, bahasa yang sering digunakan ya tentu bersifat populer yang banyak dikenal oleh orang ya. Kemudian dan formal bahasanya. Kemudian mementingkan diri penulis. Jadi lebih menonjolkan pada sisi penulis itu sendiri. Baik itu kemampuan ya, kemudian karisma penulis, kemudian ya, hal yang terkait dengan ketenaran dari penulis itu sendiri. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dalam penulisan karya ilmiah itu melebih-lebihkan sesuatu yang sebenarnya biasa-biasa saja ya. Ini biasanya yang banyak ditulis di WhatsApp grup itu ya. Nah, ini yang disebut dengan karangan ilmiah populer. Jadi dia menulis dengan menggunakan cara pandang dirinya sendiri ya. Kemudian dikutip, disebar, di-share ke semua orang. Padahal itu adalah yang disebut dengan karangan ilmiah populer. Dia menulis tapi berdasarkan pada cara pandang dirinya ya tentang suatu persoalan. Ya terkadang memang yang kita lihat adalah melebih-lebihkan sesuatu yang sebenarnya biasa-biasa saja ya, dan dianggap ya, tidak terlalu penting untuk disampaikan, tetapi karena gaya bahasanya yang terkadang melebih-lebihkan sesuatu sehingga orang bisa terprovokasi ya, terpengaruh oleh apa yang disampaikannya ya. Nah, kemudian usulan yang bersifat argumentatif dan persuasif ya, sifatnya seolah-olah menunjukkan bukti-bukti yang benar ya, kemudian berusaha untuk mengajak mempengaruhi pembaca. Banyak itu yang disampaikan. Ketika seseorang itu tidak cerdas memahami karangan ilmiah populer, maka dia akan mudah terprovokasi ya, akan terpengaruh karena di situ ditunjukkan argumentasi dan persuasi, apalagi kita di era sekarang ini banyak misalnya terkait dengan vaksinasi. Ini kan banyak yang bersifat tulisan karangan ilmiah populer. Misalnya orang yang divaksinasi akan meninggal 2 tahun kemudian, kan begitu ya. Nah, fakta ilmiahnya kan belum ada ya terkait dengan pasca orang divaksinasi, karena memang durasi ketika orang vaksinasi dengan tahap sekarang ini kan belum terbukti. Belum terbukti bahwa belum sampai 2 tahun. Berarti ketika kita vaksin 2019 katakanlah demikian, berarti 2001 atau 2022 kan begitu. Nah, ini yang disampaikan dengan berbagai argumentasi dan alasan ya, yang disampaikan oleh penulis sehingga orang bisa terpengaruh tidak mau vaksinasi ya. Nah, ini contoh yang paling bisa kita lihat ya, dengan berbagai alasan yang tujuannya adalah supaya orang tidak vaksin. Nah, ini yang dilakukan ya. Nah, ini adalah contoh dari karangan ilmiah populer. Ini biasa sering mungkin Bapak Ibu membacanya ya terkait dengan vaksinasi ya. Kemudian contoh karangan populer artikel yang biasa ditulis, kemudian editorial,
kemudian opini, kemudian tips, ya, dan referensi buku. Ya, ini adalah contoh dari karangan ilmiah. Ya. Kemudian resensi buku adalah bentuk kombinasi antara uraian tadi, ringkasan, kritik, objektif terhadap sebuah buku. Hanya biasanya dalam resensi ini apa yang ada di buku kemudian diringkas, kemudian dikritik, ya, terhadap buku tersebut, baik itu kelebihan dan kelemahannya. Ya. Kemudian klasifikasi pembuatan resensi buku ilmiah ini adalah bentuknya ringkasan, ya. Ringkasan dari apa yang sudah baca, kemudian disimpulkan, kemudian sebenarnya isinya seperti ini, kemudian diuraikan, dideskripsikan, kemudian baru diberikan kritik, ya. Kemudian kalau dia bagus diberikan apresiasi, kemudian adanya praduga, kemungkinan-kemungkinan dari buku yang ditulis tadi. Kemudian klasifikasi pembuatan resensi buku bisa non ilmiah, misalnya ringkasan, deskripsi, kritik, dan apresiasi tadi, ya. Jadi ini bisa dilakukan dalam rangka melakukan resensi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah karangan non ilmiah. Ini lebih mudah untuk membedakan, ya, daripada karangan ilmiah, karangan semi ilmiah atau populer, ya, dan kemudian karangan non ilmiah. Ya, karangan non ilmiah ini adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman kehidupan sehari-hari. Nah, ini biasanya ditulis berdasarkan fakta pribadi, ya. Kemudian fakta disimpulkan subjektif, ya, gaya bahasa konotatif, ya, kiasan, ya, lebih banyak menggunakan bahasa kiasan, dan populer digunakan, tidak memuat hipotesis, tidak ada dugaan, ya, atau jawaban sementara, penyajian dibarengi dengan sejarah, ya, dengan berbagai, ya, sejarah supaya untuk tujuannya untuk memperkuat, ya, bersifat imajinatif, hasil hayalan dari pikir seseorang, ya. Kemudian situasi didramatisir sedemikian rupa sehingga pembacanya lebih tertarik, berminat, dan bersifat persuasif, ya. Nah, misalnya dongeng, cerpen, novel, drama, dan roman. Ini contoh-contohnya, ya. Kemudian bahasa ilmiah populer dan non ilmiah ini tentu bahasa karangan ilmiah yaitu bahasa Indonesia resmi atau menggunakan bahasa yang sopan dan dengan kesantunan EYD, ejaan yang disempurnakan, kemudian kesantunan diksi, kata-kata, kesantunan kalimat, kesantunan paragraf, kata ganti pertama penulis atau peneliti, menggunakan makna denotasi, makna yang sebenarnya, ya. Kalau konotasi itu lebih kiasan, ya. Kemudian denotasi di makna yang sebenarnya, menghindarkan pemakaian unsur bahasa daerah, ya. Nah, bahasa karangan populer ini bermakna konotasi dan figur istilah umum dan populer. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi ini. Mudah-mudahan ada yang mau ditanyakan, saya persilakan.